Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar? Kiranya kasih sukacita dari Tuhan Yesus selalu menjadi bahagian kita. Situasi dan keadaan yang mungkin kita alami saat ini, kiranya akan senantiasa membuat kita tetap bersyukur, berpengharapan, karena kasih Tuhan begitu dalam bagi kita semua. Karena itu mari bersama-sama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas, kita sehati dalam doa, mencari wajah Tuhan, menaikkan pujian syukur, dan memohon tuntunan kekuatan dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita menaikkan pujian kita. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Pembacaan firman Tuhan malam ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 3 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-21. Kita akan membaca dan merenungkan firman ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih dan anugerah, Allah yang memelihara hidup dan kehidupan kami dan menuntun di dalam Roh Kudus. Pada malam hari ini, kami sehati dalam doa, menaikkan pujian syukur kami. Dan pada malam hari ini, kami juga akan membaca dan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami mohon tuntunan dan kekuatan yang daripada-Mu ya Roh Kudus. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami umat-Mu. Apa mau dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dalam memberitakan kebenaran firman-Mu malam ini, agar hamba-Mu pun boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Bapa. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada hari ini pembacaan kitab ini diambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21 yang berbunyi demikian. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu
sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan selalu menjadi bahagian kita. Itu menyatakan kepada kita bahwa Allah setia, Allah mengasihi kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ada sebuah lagu dari kalangan anak-anak sekolah minggu. Beberapa baitnya mengatakan begini: setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu pujian ini dengan berangkat dari firman Tuhan pada malam hari ini menegaskan kepada kita betapa lebarnya dan betapa panjangnya, betapa tingginya dan betapa dalamnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Paulus dalam pembacaan kita malam ini tidak menyebutkan angka secara matematika. Apakah kasih Tuhan yang lebar, panjang, tinggi, dan dalam itu dapat diukur dengan angka? Ini tentu memberikan kesan dan pesan bagi kita bahwa memang kasih Tuhan itu tidak terukur. Kasih Tuhan itu tak terhingga. Kasih Tuhan itu melimpah dalam hidup dan kehidupan kita. Menarik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, bahwa ternyata surat kepada jemaat di Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ketika ia berada di penjara. Ketika ia berada di penjara. Dan dalam pembacaan kita mendapati berkali-kali dia menekankan bahwa aku berdoa, aku berdoa, aku berdoa. Sebuah ungkapan ketulusan dan kesungguhan di hadapan Tuhan. Dan pernyataan kepada jemaat di Efesus bahwa Paulus meskipun ia di dalam pergumulannya, ia dipenjara oleh karena Injil Kristus, tapi ia juga bergumul di hadapan Tuhan bagaimana hidup dan kehidupan jemaat di Efesus agar semakin berakar di dalam Kristus, sehingga mereka dapat memahami tentang kasih Tuhan yang begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi, dan begitu dalam bagi mereka. Dengan kesadaran dan keyakinan tentang kasih Tuhan ini, jemaat Efesus dapat memahami bahwa bagaimana hidup dan kehidupan mereka sebagai orang percaya yang telah ditebus di dalam Kristus melalui pengorbanan, melalui penderitaan, bahkan sampai Yesus mati di atas kayu salib, namun ia bangkit pada hari yang ketiga. Dengan keyakinan ini akan memberikan pengharapan kepada jemaat di Efesus, memberikan kekuatan iman bahwa di dalam kasih yang begitu dalam itu, yang begitu melimpah yang dinyatakan Kristus bagi kita, adalah sebuah jaminan penyertaan, adalah sebuah jaminan pengharapan dan kekuatan bagi orang percaya dalam menjalani hidup dan kehidupan mereka setiap hari. Paulus tegar dan kuat meskipun ia bergumul, ia dipenjara, namun ia tetap berjuang dan berpengharapan di dalam Kristus bahwa apa yang dialaminya, kalaupun itu oleh karena Injil Kristus, ia tetap bersuka cita. Karena itu,
Paulus juga menegaskan kepada jemaat di Efesus untuk juga senantiasa menaikkan doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita mungkin sering didoakan oleh orang. Apakah itu suami istri kita atau anak-anak kita. Kita sering didoakan oleh orang-orang lain. Namun pernahkah kita juga bergumul di hadapan Tuhan untuk mendoakan sesama kita? Apa isi dalam setiap doa-doa kita? Apakah kebanyakan bahwa kita berdoa secara pribadi hanya untuk diri kita sendiri? Hanya untuk keluarga kita? Orang-orang dekat dengan kita? Tapi bagaimana dengan orang lain? Bahkan musuh kita sekalipun. Adakah itu menjadi sebuah bahagian doa-doa kita di hadapan Tuhan? Ini satu pesan yang luar biasa berangkat dari perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan Paulus juga menyatakan bahwa oleh karena kasih Tuhan, Dia memberikan jawaban atas doa-doa kita lebih daripada yang kita pikirkan. Lebih daripada yang kita minta. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita. Apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita di hadapannya. Terkadang kita tidak mampu mengucapkan hal-hal yang bagaimana kita nyatakan dalam doa-doa kita. Tapi Paulus mengatakan dalam pembacaan kita tadi, bahwa bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Lebih daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Disinilah kita boleh meyakini tentang penyertaan Allah, tentang berkat-berkat Allah dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari Minggu ini kita akan masuki Minggu Prapaskah yang pertama. Mari kita bersama-sama semakin menghayati tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa ternyata kasih Tuhan bagi diri saya, bagi keluarga saya, bagi persekutuan saya, bahkan bagi dunia ini begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi, dan begitu dalam. Tak terhingga kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mari melangkah dalam hidup ini, dalam pengharapan akan kasih Tuhan bagi kita semua. Mari semakin menghayati tentang kesengsaraan, penderitaan, bahkan kematian Kristus dalam minggu-minggu Prapaskah ini. Mungkin banyak hal yang perlu kita renungkan. Kiranya minggu-minggu ini tidak akan berlalu seperti minggu-minggu lain dalam kehidupan kita. Karena kita ada di satu momen yang begitu penting dalam kehidupan kita. Momentum di mana kita semakin merenungkan tentang kasih Tuhan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan mari kita maknai itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memberkati kita. Terpujilah Kristus. Amin. Firman Tuhan. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapapun, apabila kau tak ada di sampingku. Dan bila tak ku rasa kuasamu,
bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Mari kita menaikkan doa syukur kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, firman-Mu telah menjadi bahagian kami. Begitu lebarnya ya Tuhan, begitu panjangnya, dan begitu tinggi dan dalamnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk semakin memahami dan merenungkan itu dalam kehidupan kami. Teristimewa dalam masa-masa Prapaskah yang dalam 6 minggu akan kami lalui bersama-sama, untuk semakin menghayati tentang kasih Tuhan bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi kehidupan ini. Kiranya dalam penghayatan itu Tuhan semakin memberikan hikmat dan kekuatan agar kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan selalu dan selalu meyakini Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan dalam iman dan pengharapan itu, kami berjalan dan melangkah dalam hidup ini untuk menjadikan kehidupan kami dapat menyatakan kasih Kristus itu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, dalam kehidupan rumah tangga kami. Mungkin selama ini Tuhan, kami jarang berdoa. Mungkin saat ini hanya pada saat-saat tertentu dalam kehidupan kami berdoa. Kami tidak menjadikan doa itu sebagai bahagian hidup dan kehidupan kami yang seutuhnya. Setiap hari, setiap waktu. Berkati kami juga ya Tuhan, dalam berbagai pekerjaan dan tanggung jawab kami, bahkan di tengah-tengah pergumulan kami. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh dan dalam masa-masa pemulihan, anugerahkan iman dan pengharapan, kekuatan, kesehatan, dan semangat yang baru. Berkati orang tua kami para lansia dalam menjalani hidup dan kehidupan usia indah mereka, mungkin dalam segala keterbatasan dan kelemahan-kelemahan mereka. Kami yakin Tuhan Engkau menganugerahkan semangat dan sukacita, terlebih iman dan pengharapan hanya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua dalam pergumulan bersama menghadapi pandemik. Berikan kami hikmat, kekuatan, dan kesehatan ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang selalu setia mengambil bahagian dalam pelayanan sehati dalam doa yang dikoordinir oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Warakas. Semakin Tuhan mempertambahkan hikmat, kekuatan, ketulusan, anugerahkan kesehatan, dan semangat dalam mengangkat pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Malah menyelubungi kami, berkati dan lindungi kami Tuhan dalam waktu istirahat kami. Angkat segala kelemahan dan keletihan kami, agar kami boleh bangun dengan semangat yang baru. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita, untuk senantiasa sehati di dalam doa di hadapan Tuhan. Mari kita pergi dan melanjutkan aktivitas kehidupan kita.
dengan kasih dan tuntunan Roh Kudus. Salam sehat, tetap semangat. Shalom dan Bongi Melo.